Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for the time, thanks for the place, thanks for attending my class. How was your life, students? Are you fine? Better than yesterday? Saya harap semuanya baik-baik saja, selamat, sehat, walafiat, diberikan kelancaran rezeki, diberikan kelancaran ilmu, sehingga bisa tetap semangat untuk datang dan belajar di sekolah tercinta kita hari ini. Oke. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada hari ini, saya mau mengingatkan tentang minggu lalu. Pelajaran kita sampai mana ya? Iya, sampai letter. Bagaimana cara menulis surat yang baik, bagaimana cara menyampaikan isi dan maksud dengan baik, cara memberikan informasi kepada penerima dengan baik, bagaimana cara menulis kop surat, cara menghias surat sehingga interest gitu. Masih ingat semuanya ya tentang surat? Iya, betul, pinter. Baik, adik-adikku sekalian, kita langsung masuk saja ke pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan belajar tentang announcement. Ada yang sudah tahu apa itu announcement? Gak ada yang tahu? Announcement? Iya, pengumuman. Have you listened this? Mohon perhatian. Pintu teater 1 telah dibuka. Bagi penonton yang memiliki karcis, diharap segera memasuki pintu teater. Ada yang sudah pernah dengar? Ada yang sudah pernah dengar? Biasanya di mana masnya yang mendengar? Ya, di pintu bioskop yang biasa nonton pasti tahu ini. Nontonnya biasanya tentang apa, Mas? Fiksi kayak gitu ya, kayak Marvel, Avengers, kayak Ant-Man kayak gitu ya, superhero kayak gitu ya. Bagus. Atau yang seperti ini. Ding ding ding. Ding 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 ding. Nah, ini intronya sudah sangat khas. Kebangetan kalau nggak tahu. Mohon perhatian. Panggilan terakhir ditujukan kepada Bapak Jeremy. Kepada Bapak Jeremy diharap segera menuju ke sumber suara. Terima kasih. Atau contoh yang lainnya. Apa ya? Bapak Ibu yang terhormat, gimana ya? Kalau bandara itu gimana ya? Saya lupa. Oke. Yang penting sudah ada sedikit gambaran ya tentang bagaimana sih pengumuman itu. Kayak biasanya kita pernah dengar di speaker sekolah, kadang kan juga ada itu pengumuman kayak misalkan besok libur lah, atau besok ada kelas meeting lah, atau besok ada tim audit dari luar lah kayak gitu. Nah, kita langsung saja masuk ke poin yang pertama, the definition of announcement. Jadi apa sih pengertian dari announcement itu? Apa sih pengumuman itu apa sih? Nah, kita akan mulai membahasnya di sini ya. Announcement is a kind of spoken or written text that all tell certain information for people. Jadi pengumuman adalah sebuah macam teks secara lisan atau secara tulisan yang berisi tentang informasi untuk orang. Nah, kalau yang secara
lisan tadi sudah saya jelaskan tadi ya, contoh-contohnya di awal, kayak pengumuman di bandara, kayak pengumuman di kayak pengumuman di bandara, kayak di kereta api, kayak di mall juga ada. Atau lagi saya berikan contoh yang ada yang sering dengerin lagu kan, biasanya ada sedikit pengumuman itu kayak iklan itu juga termasuk announcement. Kayak contohnya gini, Spotify Premium memberikan skip tak terbatas. Anda bisa melewati beberapa lagu ketika Anda mengetuk banner. Ada yang pernah dengar? Ada yang pernah dengar? Nah, yang biasanya langganan Spotify Premium, biasanya kan ada mbak-mbaknya itu yang memberikan kayak semacam, sebenarnya dia mengiklankan produknya sih, mengiklankan tentang Spotify itu yang berbayar itu. Inti dari poin dari pengumumannya di situ. Kalau yang tulisan, kalian habis ini bisa lihat di mading yang dekatnya ruang BP. Di sana ada kayak pengumuman kayak tentang, misalkan ada acara pramuka komplit announcement, misalkan untuk siapa, kayak to all the member of Scout 2021 sekian, isinya akan digelar sebuah persami blablabla pada tanggal sekian. Nah, di bawahnya lagi ada pertanda siapa yang mengirim. Itu juga termasuk dengan pengumuman. Jadi ada pengumuman secara lisan, ada yang secara tulisan. Sampai di sini paham ya? Sudah mulai ada gambaran setidaknya. Ya, bagus. Itu tadi definition dari announcement, pengumuman. Lah, kita masuk ke poin kedua, yaitu the functions. Fungsi, manfaat, faedah dari pengumuman itu apa sih? The function of announcement is to give information formally to other or certain event or news. Jadi definisi dari announcement di sini adalah untuk memberikan informasi secara formal tentang sebuah event. Sebuah event bisa sebuah berita, bisa kayak misalkan sebentar lagi, ini kan lagi zamannya puasa, lagi fasting. Di sini semuanya rata-rata puasa ya, alhamdulillah. Puasa, alhamdulillah. Misalkan mau mengadakan bukber, mau reuni SD atau SMP misalkan. Nah, di situ kalian akan menuliskan to all graduate atau to all alumni SMP 1 SMP Negeri 1 Badikan. Diharap kedatangannya untuk reuni buka bersama di rumah siapa, tanggal, bulan, waktu sekian, pertanda sekian gitu. Biasanya itu contoh-contohnya tadi ya. Lah, di situ apa fungsinya? Kayak yang saya sudah berikan contoh tadi, fungsinya apa? Fungsinya untuk dalam teks tadi untuk memberikan apa? Informasi apa? Iya, informasi buka bersama. Lah, poin yang paling penting itu apa sih? Ucapan apa sih? Kayak penulis itu mengharapkan apa gitu? Harapan apa? Poin utamanya. Iya, untuk mengundang para alumni angkatan 2020 tadi untuk mengadakan acara di rumah, misalkan di rumah Mas Bayu misalkan, tanggal sekian, jam sekian, bulan sekian, nah, iurannya sekian. Nah, itu yang pasti banyak iuran. Kalau makanan nggak perlu dicantumkan ya, kita
Nah, di dalam announcement itu kita mencantumkan hal-hal yang penting-penting saja, kayak misalkan acaranya apa, poin acaranya, bukber bisa, reuni bisa, gathering bisa, terus misalkan buka bersama bisa, atau halal bihalal bisa, itu poinnya. Yang kedua, hari, tanggal, tahun, jam itu juga perlu, waktu itu perlu. Terus yang kedua, tempatnya di mana. Terus yang terakhir jangan lupa pengirim atau pembuat pelaksana acara itu harus dicantumkan di yang paling bawah. Nah, itu nanti akan kita pelajari yang seterusnya. Oke. Kita langsung masuk ke poin ketiga, yaitu the generic structure. Nah, ada dua kategori, dua part di sini. Misalkan title. Yang kedua explanations. Nah, title di sini apa? Title di sini itu kayak misalkan announcements, misalkan ini reuni akbar alumni 2021-2022 kayak gitu misalkan, contoh ya, ditaruh yang paling atas, itu yang dimaksud title. Nah, dari situ orang langsung paham, oh ini undangan acara untuk buka bersama gitu. Biasanya title itu yang paling jelas, yang paling dibaca lebih dahulu itu ya title. Baru yang kedua itu yang poin-poinnya yang kayak tanggal dan lain sebagainya itu dibaca terakhir. Title di sini untuk menunjukkan perwakilan dari keseluruhan announcement, sehingga pembaca mengetahui secara singkat isi dari pengumuman. Lah, kayak misalkan pengumuman peringatan dini wabah COVID-19 gitu. Lah, orang kan pasti langsung baca yang paling besar tulisannya, yang paling atas. Pencegahan COVID-19 kayak gitu. Mengingat mewabahnya COVID-19 era di tahun ini yang penyebarannya sangat masif. Oleh karena itu, misalkan siapa yang buat, kayak misalkan pemerintah atau kepala desa. Oleh karena itu, pemerintah menganjurkan untuk selalu menggunakan masker, selalu mencuci tangan, selalu menjaga jarak 1 meter dari yang lain kayak gitu. Itu misalkan contoh dari title. Jadi orang pertama itu yang dilihat ya yang poin utama, yang title itu tadi. Yang kedua, explanations, penjelasan, merupakan isi dari sebuah announcement, yaitu mencakup bisa jenis announcement ya, peringatan dini banjir kayak gitu bisa, terus kayak undangan pernikahan bisa, kayak pokoknya intinya di explanation itu mencakup dari isinya, intinya ya, waktu, tempat, terus kepada siapa announcement itu dikirim. Itu tadi the generic structure. Jadi isi atau strukturnya itu apa sih, struktur dari announcement itu apa sih. Yang kedua yang keempat maksud saya, maaf, the type of announcements. Tadi sudah di definisi sudah saya jelaskan. Announcement is kind of spoken or written text. Hey, tipe atau macam atau part di sini juga bermacam-macam. Yang pasti ada dua tadi, yang written ada yang spoken. Nomor 1, pemberitahuan atau himbauan. Bisa pemberitahuan misalkan akan ada acara Maulid Nabi 2021 gitu. Misalkan ditaruhnya di aula dekat balai desa kayak gitu. Pengumuman, pemberitahuan ditujukan kepada seluruh masyarakat
desa, misalkan desa Dolopo kecamatan Madiun kayak gitu misalkan, bahwa akan ada event perayaan Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan digelar bla 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 bla, tertanda kepala sekolah, kepala desa misalkan bisa. Contoh, terus pengumuman suatu kegiatan ya, tadi contohnya ya, pengumuman orang hilang juga bisa. Kalau pengumuman orang hilang udah pasti kayak di sini tuh missing, bisa missing kayak biasanya tuh ada foto nama, ada fotonya dan namanya. Telah hilang saudari kami yang bernama bla 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 dengan ciri-ciri bla 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 bla. Harap jika menemui anak kami atau adik kami menghubungi nomor bla 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 bla, pertanda bla 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 gitu. Tambahkan lagi biar lebih menarik, akan mendapatkan imbalan. Biasanya kalau pengumuman orang hilang lowongan kerja, loker ditujukan dibutuhkan misalkan bartender di kafe bla 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 bla. Kualifikasi biasanya misalkan wanita berjilbab misal, terus usia maksimal 30 tahun, terus tinggi, terus domisili di mana, jika terus nanti kayak persyaratan kayak biasanya sih jasa SKCK atau dengan KK dan lain KTP foto-fotonya. Yang kedua berita duka. Biasanya ya berita duka itu bisa berupa kayak sebuah surat kabar juga bisa, koran juga bisa, terus kayak di share lewat WA, biasanya atasnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, terus telah berpulang atau turut berduka cita atas meninggalnya bapak bla 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 pada hari bla 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 bla. Semoga amalnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ini juga termasuk announcement, pengumuman. Dia pokoknya segala sesuatu yang mengandung informasi, mengandung sebuah berita itu bisa dimasukkan dalam announcement. Baik berupa tulisan, bisa berupa lisan, perkataan kayak gini juga bisa. Yang ketiga, yang terakhir, pernikahan kayak gini. Mengundang saudara untuk datang di acara resepsi pernikahan anak kami pada tanggal, ini yang paling penting, pada tanggal 21 Oktober 2021. Mengharap kedatangan saudara untuk mendoakan seperti itulah. Itu tadi contoh-contohnya sudah saya berikan satu persatu. Semoga mulai ada gambaran. Yang terakhir, tugas untuk minggu depan. Saya harap sampai di sini ada pertanyaan? Gak ada ya? Ada pertanyaan? Sudah paham? Sudah mulai ada gambaran? Sudah, alhamdulillah. Nah, kalau sudah, untuk tugas minggu depan, karena ini kita sedang berpuasa, saya pengennya temanya bisa bukber, bisa Idul Fitri, halal bihalal,
dan lain sebagainya. Pokoknya intinya dua itu tadi. Kalau nggak bukber bisa, Idul Fitri bisa. Sebuah pengumuman, sebuah ajakan, sebuah himbauan untuk datang pada acara buka bersama. Pokoknya buatlah satu buah pengumuman yang berisi ajakan untuk buka bersama atau halal bihalal. Nah, berarti kalian bisa menghias pengumuman tersebut dengan sebaik mungkin. Misalkan yang lebih islami dikasih masjid, gambar masjid bisa, dikasih gambar ketupat bisa. Nah, tadi misalkan untuk siapa? Kalian bisa untuk, kalau untuknya kita sepakati aja ya, untuk all student of SMP kita, SMPN 1 Ponorogo misalkan. Terus misal I hope you attending our buka bersama itu apa? Break the fast on, misalkan apa, tanggal berapa, bulan berapa. Terus nanti yang terakhir di sini ada tanda tangan pengirimnya, yaitu kamu. Untuk tugas ada pertanyaan? Tidak ada? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau tidak ada, saya kira sudah cukup sekian penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada kurangnya itu asalnya dari saya, dan ada lebihnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada gading yang tertak-retak. Segala sesuatu pasti akan ada kekurangannya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.